masyarakat dalam melakukan pemesanan layanan kesehatan, di mana layanan kesehatan tersebut berupa layanan perawatan. Nah, dalam sistem tersebut, pasien dapat melakukan registrasi, login, memilih jenis layanan kesehatan, menentukan jadwal kunjungan, serta melihat status dan riwayat layanan secara online. Sementara itu, di sisi lain, admin akan berperan dalam mengelola data pasien, appointment, tenaga kesehatan, pembayaran, dan juga laporan layanan. Di mana dalam proses pengembangan website atau sistem ini kami menggunakan metode waterfall. Kenapa menggunakan metode waterfall? Karena metode ini dilakukan secara bertahap dan berurutan. Dimulai dari analisis kebutuhan sistem, rancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dengan metode ini, setiap tahap diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya, sehingga pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Untuk tahap pengujian, kami menyusun test plan sebagai acuan pengujian sistem. Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama seperti registrasi dan login, pemilihan layanan kesehatan, penjadwalan appointment, verifikasi SKCK, serta pengelolaan data oleh admin. Dan selanjutnya adalah teknik pengujian, di mana teknik pengujian yang kami gunakan adalah black box testing, yaitu pengujian yang dilakukan dengan melihat kesesuaian antara input dan output tanpa memperhatikan kode program. Skenario pengujian disusun berdasarkan kebutuhan fungsional sistem dan dijalankan sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan. Dalam skenario pengujian ini dilakukan antara lain pengujian registrasi pasien dan pengisian data diri dan upload SKCK, pengujian login user dan admin menggunakan data yang valid maupun tidak valid, pengujian pemilihan layanan kesehatan dan penjadwalan appointment, serta pengujian proses admin dalam verifikasi SKCK, mengelola appointment dan mengelola pembayaran. Setiap skenario dijalankan dengan langkah-langkah yang jelas dan hasil dicatat sebagai dokumentasi. Untuk selanjutnya kita akan melihat demonstrasi dari website yang telah kami kembangkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah kami buat. Nah, nama website kami itu adalah Healthcare. Nah, di sini tuh ada tampilan awalnya. Nah, di sini dijelaskan fitur yang apa saja, pelayanan apa saja yang ada pada website ini. Nah, ada pertama adalah pelayanan kesehatan intensif. Nah, pelayanan kesehatan intensif ini ada untuk perawatan lansia dan juga perawatan post-operasi. Nah, yang selanjutnya adalah pelayanan kesehatan ekstensif, di mana untuk perawatan luka dan juga monitoring vital sign. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa memilih layanan ini. Baik, di sini kita akan mencoba simulasi untuk pendaftarannya. Kita tinggal klik daftar sekarang. Nah, di sini kita pertama harus membuat website dulu. Di sini saya akan mencontohkan dengan nama saya. Nah, di sini untuk membuat password, saya akan membuat seperti ini. Nah, di sini ada ketentuan dalam pembuatan passwordnya. Minimal itu ada 8 karakter, memiliki huruf besar dan juga angka. Nah, kita ke step selanjutnya. Nah, di sini kita mengisi nama lengkap. Nah, untuk nomor nicknya, karena ini sebagai contoh, kita buat random saja. Ini untuk ulangan tahun. Kita buat random juga. Tahun 2005, bulan Februari, tanggal 19. Nah, kita pilih sesuai jenis kelamin kita. Untuk nomor HP kita juga membuatnya secara random karena ini adalah contoh. Nah, di sini kita akan coba mengupload SKCK. Di sini saya sudah menyediakan contohnya.
Nah, kita centang saja. Nah, lalu kita kirim. Di sini untuk SKCK-nya ada ketentuannya. Selanjutnya untuk alamat. Nah, kita pilih saja provinsi. Nah, karena di sini dapat 2 provinsi saja, jadi kita pilih yang untuk DKI Jakarta. Di sini kita pilih Jakarta Pusat. Untuk jalannya kita random saja. Nah, kita pilih selanjutnya. Nah, di sini kita langsung dapat memilih layanan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memilih layanan ekstensif. Di sini kita akan memilih layanan perawatan luka. Nah, ini ada perawatnya. Kita pilih salah satu perawatnya. Kita pilih perawat Citra Dewi. Nah, di sini kita bisa memilih tanggal kapan mereka datang untuk merawat. Nah, di sini kita bisa juga memilih untuk dijadikan kunjungan rutin, tapi di sini kita centang. Oke, nah di sini kita perlu mengkonfirmasi apakah data kita ini benar. Jadi kita bisa ngecek ulang data kita sebelum dikonfirmasi. Nah, di sini kita centang. Nah, jika sudah seperti ini berarti pendaftaran berhasil dan pendaftaran formulir kita itu akan dikirim kepada admin. Nah, kita coba untuk login. Nah, ini merupakan dashboard pelanggan ataupun pasien. Nah, di dalam dashboard ini, di dalam halaman ini, terdapat beberapa fitur. Seperti fitur janji baru, buat janji baru. Nah, di fitur ini tuh kita dapat membuat janji lain selain janji yang kita buat tadi. Nah, kita bisa memilih pelayanan juga, seperti yang tadi. Kita contohkan untuk pelayanan ekstensif untuk lansia, kita bisa buat janji temunya. Kita coba yang ini. Kita coba untuk perawat Ani Wijaya. Nah, untuk ininya kita bisa pilih tanggal 17 di pagi hari. Nah, kita konfirmasi. Nah, sudah. Kita konfirmasi appointment. Nah, maka akan terdaftar seperti perawat lainnya terdaftar di sini. Jadi ini untuk karena kita belum mengkonfirmasinya atau belum dikonfirmasi oleh admin, jadi masih memiliki tanda seperti ini. Jika sudah terkonfirmasi akan seperti ini, dan jika selalu melakukan tugas akan selesai. Nah, ini juga untuk statusnya terkonfirmasi, pending, selesai, dan dibatalkan. Nah, itu tadi. Di sini ada pelacakan appointment ya, yang tadi itu. Nah, di sini ada lihat riwayat. Nah, di mana riwayat kunjungan itu adalah list dari perawat-perawat mana saja, perawat-perawat siapa saja yang telah mengunjungi kita, mengunjungi pasien. Di sini ada profil dari pasiennya ataupun pengguna ataupun user. Di sini ada untuk SKCK. Di sini masih pending karena belum diverifikasi. Nah, di sini ada untuk ubah password. Nah, itu merupakan beberapa fitur yang ada di halaman pasien atau pelanggan. Nah, kita coba untuk keluar. Baik, di sini kita akan mencoba login, tapi kita mencoba login bukan sebagai user, melainkan sebagai admin ya. Nah, ini merupakan tampilan halaman admin atau dashboard admin, di mana admin yang mengelola data, yang mengelola manajemen-manajemen yang ada di halaman ini alias di dashboard ini. Nah, kita dapat melihat beberapa fitur-fitur yang ada di dashboard admin ini. Ada dashboard admin untuk tampilan awalnya. Nah, di tampilan awal ini kita dapat melihat beberapa tampilan seperti total pasien yang terdaftar, total perawat yang tersedia, appointment hari ini,
dan juga jumlah pendapatan di bulan ini. Nah, ada juga trend appointment, ada juga aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan di website ini. Nah, contohnya ini aktivitas terbarunya ada pasien baru Ahmad Wijaya mendaftar. Nih, ada pembayaran yang diterima sebesar 300.000 dari Siti Nur Alizah. Ada juga appointment AC001 itu telah selesai. Ada juga SKCK dan review. Nah, di selanjutnya ada manajemen perawat. Nah, di manajemen perawat ini terdapat data-data dari perawat yang bekerja dari website ini. Nah, di sini juga ada data-data perawat lansia, perawat post-operasi, perawat luka, dan juga perawat vital sign. Nah, di sini tuh admin dapat memanage kegiatan-kegiatan mereka. Ada yang sedang bertugas, ada yang masih tersedia layanannya atau jasanya belum dipakai di saat itu. Nah, jadi jika perawat ini sedang bertugas, maka akan ada status bertugas. Jika tidak, akan tersedia. Nah, di bagian manajemen perawat inilah admin mengolah data-data tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen appointment. Nah, di manajemen appointment itu merupakan jadwal kunjungan perawat ke pasien. Nah, di sini dapat kita lihat appointment dari perawat, ada yang masih pending. Nah, berarti statusnya belum berkunjung ya. Nah, di sini tuh ada untuk pembayarannya. Nah, pembayaran itu sudah lunas dan ada yang belum lunas. Nah, di sini itu admin akan nge-manage apakah perawat tersebut sudah berkunjung ataukah tidak, apakah jasanya sudah dibayar atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada verifikasi SKCK. Nah, kan sebelumnya tadi waktu mendaftar kita ada mengupload SKCK. Nah, SKCK tersebut akan diverifikasi oleh admin. Apabila SKCK tersebut valid dan juga datanya benar, maka akan dikonfirmasi atau diverifikasi. Tapi jika datanya itu tidak benar, akan ditolak. Nah, selanjutnya adalah manajemen pembayaran. Nah, di manajemen pembayaran itu admin mengelola pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan ataupun pasien. Nah, di sini admin dapat mengecek apakah pembayaran tersebut valid atau tidak. Di sini admin akan mengecek pembayarannya. Di sini karena belum dicek pembayarannya, maka ada status menunggu. Nah, jika sudah pasti pembayaran telah selesai. Nah, di sini tuh ada tampilan untuk pendapatan harian, pendapatan bulanan, dan juga pending verification. Nah, di sini tuh ada pembayaran yang belum diverifikasi. Nah, di sini ada manajemen review. Nah, di manajemen review itu terdiri dari semua review-review yang dilakukan oleh pasien kepada perawat. Baik itu tentang kritikan ataupun saran. Nah, di sini admin akan mengolah datanya. Jadi, admin akan memberikan rating yang lebih tinggi kepada perawat yang memiliki kesan baik dari pasien. Nah, di sini ada laporan di mana laporan ini perawat dapat mencetak hasil laporannya seperti tren pendapatan, distribusi layanan, dan juga jenis laporan untuk keuangan, laporan appointment, laporan performa perawat, laporan pasien, dan juga laporan SKCK. Nah, di sini ada statik cepat. Nah, di sini tuh kayak pendataan selama bulan ini, ada total pasien ini, total pasien yang berada di yang ada pada bulan ini tuh sebesar 1.234. Ada total appointment juga, ada perawat yang aktif dan rating rata-rata. Dan di sini juga ada pengaturan. Nah, di sini tuh pengaturan untuk profil admin. Di sini ada keamanan untuk mengatur password. Ada juga notifikasi untuk pengaturan notifikasi, di mana kita bisa mengatur untuk notifikasi SMS, bisa juga untuk review. Nah, di sini tuh ada pengaturan sistem maintenance mode sama auto backup. Nah, auto backup itu berarti akan di backup otomatis setiap hari. Nah,
menotifikasikan akses user akan di-maintenance oleh usernya. Nah, itulah beberapa fitur-fitur yang ada pada dashboard admin. Nah, itu tadi pendemonstrasian dari website kami, di mana dari hasil pendemonstrasian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem yang kami kembangkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, di mana fitur utama seperti register, login, pemilihan layanan, penjadwalan appointment, serta pengelolaan data oleh admin dapat berfungsi dengan baik. Dan juga teknik black box yang kami gunakan itu membantu dalam memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan membantu masyarakat dalam proses pemesanan. Dan juga metode waterfall yang kami gunakan yang dirancang secara bertahap dan terstruktur sehingga memudahkan proses pengujian dan evaluasi. Secara keseluruhan sistem ini layak digunakan dan dapat dikembangkan lebih baik agar lebih optimal. Demikian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.